Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah yang memberikan begitu banyak nikmat dan karunia. Pada hari ini kita diberikan oleh Allah sehat wal afiat. Mudah-mudahan Allah jaga kesehatan kita zahiran wa batinan, dan semoga kita istiqamah di jalan Allah sampai akhir hayat kita. Salawat dan salam semoga tercurah kepada uswah hasanah kita, teladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat dan semua pengikut setia beliau hingga yaumil qiyamah. Pada hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab Al-Hikam karya Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah. Kita sampai pada hikmah yang berbunyi, ma ahbabta syai'an illa kunta lahu 'abdan wa huwa la yuhibbu an takuna li ghairihi 'abdan. Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah menyebutkan bahwa tidaklah engkau mencintai sesuatu kecuali engkau menjadi hamba dari apa yang kau cintai tersebut. Dan dia tidak ingin, maksudnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak ingin engkau menjadi hamba bagi selainnya, bagi selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ini terkait dengan masalah bagaimana kita menempatkan cinta kita dalam kehidupan ini. Ada satu nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita semuanya. Satu nikmat yang kadang-kadang tidak kita sadari bahwa itu sebagai satu nikmat. Kita baru sadar dan baru merasa kalau diberikan harta, diberi materi, diberi kesehatan, diberi nikmat yang sifatnya zahir. Tetapi kadang-kadang nikmat yang diberikan oleh Allah ada yang bersifat batin. Bahkan yang bersifat batin ini jauh lebih bermakna, jauh lebih bernilai daripada nikmat yang bersifat zahir. Di antara nikmat yang sifatnya batin yang diberikan ke dalam hati kita adalah perasaan cinta. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bayangkan hidup ini tanpa ada perasaan cinta. Terasa hambar, terasa tidak nyaman. Tapi alhamdulillah Allah ciptakan kita, Allah berikan perasaan kepada kita. Dan salah satu perasaan yang diberikan oleh Allah adalah ada mahabbah, ada hub, ada perasaan cinta yang ditanamkan dalam diri kita masing-masing. Ini adalah nikmat yang tidak terkira, nikmat yang tidak ternilai. Kalau kita hidup tanpa cinta, misalnya melihat istri tidak ada perasaan sama sekali, kepada anak tidak ada perasaan sama sekali, kepada orang-orang di sekitar kita atau kepada sesuatu tidak ada perasaan cinta, apa yang terjadi? Hidup ini tidak akan nyaman, tidak akan nikmat, tidak ada kebahagiaan yang bisa kita rasakan. Tapi dengan perasaan cinta yang diberikan oleh Allah ke dalam hati kita, ke dalam diri kita, kita bisa mencintai sesuatu. Itu adalah nikmat yang sangat besar yang diberikan oleh Allah. Tidak bisa diukur dengan uang, tidak bisa diukur dengan materi perasaan cinta ini. Ini adalah pemberian dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita yang harus kita syukuri. Alhamdulillah Allah ta'ala berikan perasaan cinta kepada kita. Allah subhanahu wa ta'ala sendiri yang menyebutkan di dalam Al-Quran. Apa kata Allah subhanahu wa ta'ala? Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarah minadh dhahabi wal fidda wal khaylil musawwamah wal an'ami wal harth dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Allah Ta'ala menegaskan, zuyyin, dihiaskan kata Allah.
dihiaskan kepada manusia, zuyyina linnas, dibuat indah di hati manusia, memang diberikan oleh Allah kepada manusia. Zuyyina linnas hubbu syahawati minan nisa, yaitu perasaan cinta. Ada syahwat dalam dirinya, ada perasaan cinta dalam dirinya kepada siapa? Kepada wanita. Laki-laki kepada wanita. Ada perasaan cinta. Hubbu syahawati minan nisa wal banin, kepada anak-anak ada perasaan cinta. Wal qanatiril muqantarah, kepada harta. Kita diberikan, dititipkan oleh Allah harta, kita cinta kepada harta itu. Karena itu kita jaga baik-baik, kita kembangkan baik-baik, dan seterusnya. Ini perasaan cinta yang diberikan oleh Allah kepada kita. Minadz zahabi wal fiddah, baik itu berupa emas maupun berupa perak. Wal khailil musawwamah, dan kendaraan tunggangan. Kita senang ya dengan tunggangan kendaraan yang kita punya, kita pilih mana yang bagus buat kita, mana yang layak buat kita. Ada perasaan cinta kepada itu semuanya. Wal an'am wal harth, ada binatang ternak yang barangkali kita pelihara karena kita cinta kepadanya. Wal harth, ada ladang sawah yang kita miliki, yang kita cintai. Ini semua adalah perasaan cinta yang ditanamkan oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba kalau kita nggak senang dengan harta yang kita punya, coba kalau kita tidak suka, tidak cinta kepada apa yang kita miliki, kita tidak akan menjaga dengan baik, tidak akan merawat dengan baik. Tapi ada perasaan cinta yang ditanamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Zuyyina linnasi hubbu syahawati minan nisa. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala yang menanamkan perasaan tersebut, dan ini adalah satu nikmat yang sangat besar. Allah Subhanahu wa ta'ala menurut para mufassir yukhbiru ta'ala annahu zayyana linnasi hubba syahawati dunyawiyah. Allah yang menghiaskan, hanya kemudian ketika manusia sudah cenderung kepada sesuatu yang dia cintai, manusia terbagi dua. Manusia terbagi dua, ya. Yang qasim ila qismaini, terbagi ke dalam dua kelompok besar. Yang pertama adalah ja'aluha hiyal maqsud. Dia menjadikan sesuatu yang tadi dicintai itu sebagai al-maqsud, sebagai tujuan dalam hidupnya. Fasarat afkaruhum wa khawatiruhum wa a'maluhum al-zahira wal batina laha. Akhirnya apa yang terjadi? Kalau semua yang dia cintai itu menjadi tujuan, maka fikiran mereka, lintasan yang ada dalam hati mereka, amal perbuatan mereka, baik yang zahir maupun yang batin, ditujukan kepada apa yang dia cintai itu. Fikirannya hanya tertuju kepada itu, sebab itu yang jadi tujuan. Kalau ada seseorang yang menjadikan hartanya sebagai tujuan, maka fikirannya, apa yang terlintas dalam benaknya, apa yang jadi kesibukannya, apa yang menjadi aktivitasnya, itu tertuju kepada harta tersebut. Sebab dia menjadikan harta itu sebagai tujuan, al-maqsud, al-hadaf dalam hidupnya. Jadi apa yang dia cintai itu menjadi sebuah tujuan dalam kehidupannya. Dan ini yang berbahaya. Sehingga disebutkan, kalau seseorang sudah sampai pada tingkatan itu, yatamatta'una biladzatiha wa yatanawalunaha wa la yubaluna ala ayyi halin. Apakah dia mendapatkannya dengan cara yang halal, apa dengan cara yang haram, tidak peduli lagi. Kenapa? Karena sudah jadi tujuan. Yang penting dapat kesenangannya, yang penting dapat apa sesuatu yang dia cintai, menjadi tujuan dalam hidupnya. Orang yang sampai pada tingkatan ini berarti dia sudah diperbudak oleh apa yang dia cintai itu. Karena salah menempatkan. Cinta yang diberikan oleh Allah salah dia tempatkan. Bukan sebagai tujuan, tetapi dia tempatkan bukan sebagai sarana, tapi dia tempatkan sebagai tujuan dalam hidupnya. Orang kalau sudah menjadikan itu sebagai tujuan, maka berbahaya. Akhirnya jamaah sekalian,
disebutkan fahaulai kanat zadan lahum ila daris syaqa wal ana wal adab. Akhirnya apa yang dicintai tersebut menjadi sarana menuju kepada siksa dan penderitaan. Alih-alih dia mendapatkan bahagia dengan sesuatu yang dia cintai, justru sebaliknya. Kalau menjadikan itu sebagai tujuan, dia akan tersiksa. Di dunia dia tersiksa, di akhirat apalagi dia akan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala, sebab Allah menghadirkan semua nikmat itu bukan untuk tujuan, tetapi untuk sarana bagi dia agar dia bisa sampai kepada Allah. Nah, kelompok yang kedua adalah kelompok yang bisa menempatkan cintanya kepada sesuatu sebagai sarana, bukan sebagai tujuan. Jadi al-qismu tsani, araful maqsud minha, mereka tahu apa maksud Allah menghadirkan semuanya. Wa anna Allah ja'alaha ibtila'an wa imtihanan li'ibadihi. Allah jadikan itu sebagai sarana, sebagai ujian bagi hambanya. Faja'aluha wasilah lahum wa tariqan. Jadi mereka menjadikan apa yang dicintai di sekitarnya, baik itu istri, baik itu anak, baik itu harta, baik itu kendaraan, baik itu ladang, semua yang dia cintai dia jadikan sebagai sarana untuk semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Beda ya. Yang satu menjadikan sebagai tujuan, yang satu menjadikan sebagai sarana untuk semakin dekat kepada Allah. Yatazawwaduna minha li akhiratihim. Mereka berbekal dengan itu semuanya untuk akhirat mereka. Jadi kalau ada yang dia cintai, harta yang dia cintai, itu jadikan sebagai bekal, kendaraan untuk dapat akhirat, untuk mendapatkan ridha dari Allah. Amin. Kalau dia punya keluarga, dia punya istri, dia punya anak, istri dan anaknya sebagai wasilah agar dia semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia diberikan materi itu sebagai sarana untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa saja yang dia punya, dia cintai itu sebagai sarana untuk semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan itu yang ada pada diri kita. Amin. Jadi cinta kita kepada sesuatu ini bukan cinta sebagai tujuan dalam hidup kita, bukan, tapi sebagai sarana untuk bisa semakin dekat mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu seorang mukmin diajarkan oleh Allah, diajarkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu di penghujung ayat ini Allah mengatakan dzalika mata'ul hayatid dunya, semua yang dicintai itu, baik itu istri, baik itu anak, baik itu harta, baik itu kendaraan, ladang, semua yang dicintai itu adalah mata'ul hayatid dunya, kesenangan dunia yang sifatnya sementara. Allah ingatkan kepada kita, boleh kau cintai, tapi ingat bahwa itu sementara sifatnya, tidak akan kekal bersama dengan kita. Rugi manusia kalau mencintai sesuatu yang sifatnya sementara dan itu dijadikan sebagai tujuan. Dia akan merugi, dia akan bersedih manakala berpisah dengan itu semuanya. Ini yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita harus bisa menempatkan mana yang harus kita cintai lebih dari apa yang kita cintai di dunia ini, yaitu kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus lebih cinta kepada Allah sebab Allah yang memberikan perasaan cinta itu kepada kita. Maka Allah yang harus diutamakan ketimbang kecintaan kepada selainnya. Coba bayangkan kalau tiba-tiba Allah cabut rasa cinta itu, mau apa itu? Gak ada lagi hidup ini yang membuat kita nikmat. Ketika Allah cabut perasaan itu, tidak ada lagi perasaan yang membuat kita nyaman berada di dunia. Semua terasa hambar. Ini yang disebutkan
oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Allah Subhanahu wa taala meminta kepada kita agar kita pandai menempatkan cinta kita. Ikhwatal iman rahimakumullah. Manusia boleh mencintai sesuatu, tapi dalam batas-batas, jangan sampai mengalahkan cintanya kepada Allah. Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam misalnya, apakah Rasulullah tidak cinta kepada istrinya, tidak cinta kepada anaknya, tidak cinta kepada cucunya? Rasulullah cinta. Rasulullah mencintai istri-istrinya, Rasulullah mencintai anaknya, mencintai cucunya, luar biasa kecintaan beliau kepada mereka. Tapi tidak mengalahkan cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan ketika berkomentar tentang Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Inni ruziqtu hubbaha. Aku diberikan rizki, diberikan nikmat oleh Allah cinta kepada Khadijah radhiyallahu anha. Jadi perasaan cinta itu ada. Siapa yang memberi? Allah Subhanahu wa taala yang memberikan perasaan cinta itu. Dan itu diakui oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi boleh kita mencintai sesuatu yang ada di dunia, tapi jangan lupa, jangan mengalahkan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sampai kita mengalahkan cinta kita kepada Allah, cinta kita kepada Rasul, maka ini sudah mulai salah jalan kita. Dan itu bahaya, harus diperbaiki. Harus ditata cinta kita ini. Apa kata Allah Ta'ala di dalam Al-Quran? Allah mengancam orang-orang yang lebih mencintai sesuatu selain Allah. Allah Ta'ala mengatakan, Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun ittaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amrih. Ini ancaman Allah. Apa kata Allah Ta'ala? Katakan ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada mereka, kalau seandainya ayah-ayah mereka, anak-anak mereka, saudara-saudara mereka, istri-istri mereka, sanak famili mereka atau karib kerabat mereka, harta-harta yang mereka miliki, bisnis yang mereka khawatirkan kerugiannya, atau rumah-rumah yang mereka senang tinggal di dalamnya, itu semuanya lebih kalian cintai daripada Allah, Rasulnya, dan jihad di jalannya, fatarabbasu, tunggu saatnya, kata Allah. Allah ancam itu semuanya, tunggu saatnya. Kalau ternyata mereka itu semuanya lebih dicintai daripada Allah, daripada Rasul, daripada jihad, Allah Ta'ala mengancam, tapi dengan ancaman yang mengkhawatirkan. Kenapa? Karena ancamannya Allah tidak sebutkan secara eksplisit. Allah hanya mengatakan fatarabbasu. Biasanya ancaman yang modelnya semacam ini menakutkan ya mas kalian. Tunggu aja. Kalau ada orang tua mengancam anaknya, kalau kamu masih melakukan itu, tunggu saja, lihat aja nanti. Itu menimbulkan banyak spekulasi. Berarti ada sesuatu yang sangat mengkhawatirkan, dan itu yang disebutkan oleh Allah, fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amri. Tunggu saja, nanti Allah akan mendatangkan putusannya, Allah akan mendatangkan siksanya. Jadi ini yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita tidak salah menempatkan perasaan cinta kita. Alhamdulillah kita sudah diberikan oleh Allah perasaan cinta, tapi jangan sampai cinta kita kepada dunia dan seisinya, jangan sampai cinta kita kepada makhluk mengalahkan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus terus kita evaluasi jemaah sekalian. Sebab kalau seseorang sudah meletakkan cintanya kepada sesuatu di atas cintanya kepada Allah, dia akan diperbudak oleh sesuatu itu. Dia akan menjadi hamba dari apa yang dia cintai itu.
Ini yang disebutkan oleh Ibnu Athaillah, hati-hati. Tadi disebutkan oleh imam kita, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang-orang yang beriman cintanya kepada Allah luar biasa, mengalahkan cintanya kepada yang lain. Ini orang yang beriman. Mudah-mudahan itu yang Allah Ta'ala berikan kepada kita semua. Ikhwafillah rahimakumullah. Orang yang sudah mencintai sesuatu melebihi cintanya kepada Allah, dia akan diperbudak oleh sesuatu itu. Apa indikasinya? Disebutkan di antaranya orang yang cinta kepada harta, faqad yasta'bidul mal sahibah. Bisa jadi harta itu akan memperbudak dia, sementara dia tidak sadar bahwa dia diperbudak oleh hartanya. Hatta yatrukas salah, sampai dia meninggalkan salat gara-gara hartanya tersebut. Sibuk dengan harta membuat banyak orang meninggalkan salat. Aw yaqa' fir riba, atau dia jatuh kepada praktek riba yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, wal haram khaufan ala dunia, dan jatuh kepada sesuatu yang haram karena khawatir terhadap dunianya. Dia takut kehilangan dunia, sehingga segala cara dia lakukan. Orang yang semacam ini sudah mulai diperbudak oleh hartanya, oleh dunianya. Orang yang cinta luar biasa kepada kedudukan, kepada jabatannya, fatarahu yurdin nas bisuhtillah, maka bisa jadi dia akan membuat dirinya, dia senang kalau dirinya dicintai oleh manusia, tapi dia tidak peduli kalau dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia senang kalau sudah diridhoi oleh manusia, dia enggak peduli kalau dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-hawa wa syahwat. Orang yang sudah cinta luar biasa terhadap hawa nafsunya kepada syahwatnya, maka dia akan menuhankan hawa nafsu dan syahwatnya, sebagaimana yang disebutkan oleh Allah, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Akan diperturutkan itu hawa nafsunya sesuai dengan keinginannya. Begitulah manusia kalau sudah diperbudak oleh kecintaannya kepada sesuatu, mengalahkan cintanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini ikhwafillah rahimakumullah yang disebutkan oleh Ibnu Athaillah, hati-hati. Kalau engkau cinta kepada sesuatu, bisa jadi engkau akan menjadi budaknya, dan Allah tidak ridha kalau kita menjadi hamba selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita harus mencontoh orang-orang besar, orang-orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kenikmatan. Kadang-kadang dites sama Allah, diuji sama Allah, mana yang lebih besar, cintanya kepada Allah atau cintanya kepada sesuatu yang dia cintai itu, kepada dunia, kepada harta, kepada keluarga, atau kepada yang lainnya. Kadang-kadang diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh yang paling nyata di hadapan kita sebagai pelajaran besar adalah kisahnya Nabi Ibrahim alaihi salam. Dan sebentar lagi insya Allah kita akan melaksanakan ibadah kurban, ibadah yang memberikan pelajaran besar kepada kita bagaimana kita meletakkan cinta kepada Allah atau cinta kepada anak. Nabi Allah Ibrahim alaihi salam diuji oleh Allah. Dia sedang senang-senangnya dengan anak yang baru dihadirkan oleh Allah kepadanya. Dia sedang cintanya kepada anaknya, luar biasa cinta kepada anaknya tersebut. Anak yang dirindukannya selama ini diberikan oleh Allah. Tiba-tiba ketika dia baru mencintai anaknya, Allah Ta'ala berikan ujian yang besar. Apa yang diberikan ujian kepada Ibrahim alaihissalam? Disuruh dia untuk menyembelih anaknya sendiri. Ini ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang dilakukan oleh Nabi Allah Ibrahim kita tahu semuanya. Falamma aslamu wa tallahu lil jabin wa nadainahu ayya Ibrahim qad saddaqta ar-ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin. Engkau luar biasa. Betul, engkau sudah menunjukkan imanmu, cintamu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka diganti oleh Allah. Allah tidak zalim. Allah hanya ingin ngetes sejauh mana.
Sama dengan kita, kadang-kadang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, dikasih harta. Cuma Allah Subhanahu wa taala ingin menguji sejauh mana cinta kita kepada Allah dan cinta kita kepada harta. Kadang diuji oleh Allah untuk mengeluarkan hartanya. Kalau kita yakin dengan ujian Allah bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengganti, maka insya Allah ketika seseorang menginfakkan hartanya di jalan Allah, Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Dan itu terjadi kepada siapa? Abu Bakar radhiyallahu anhu, Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Mereka dilatih oleh Nabi. Mereka menjadi orang-orang yang luar biasa yakinnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka infakkan harta itu dan Allah berikan ganti kepada mereka semuanya. Abu Bakar radhiyallahu anhu mengatakan, "Taraktu lahumullah wa rasulah." Aku tinggalkan buat mereka Allah dan Rasulnya, semua hartanya diberikan di jalan Allah. Umar bin Khattab memberikan setengah hartanya di jalan Allah. Kenapa? Ini semua bentuk kecintaan kepada Allah. Mereka tidak mau tertawan oleh dunia yang ada di tangan mereka. Ketika yang punya itu Allah minta kepada mereka, mereka berikan. Ini luar biasa, kecintaan. Kecintaan yang ditanamkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada mereka. Dan ini yang menjadi pelajaran besar. Contoh yang lainnya Bilal misalnya. Bilal kita tahu disiksa luar biasa. Dengan siksaan yang bagi kita ini siksaan yang di luar batas. Ya, bagaimana dia diseret, kemudian ditimpakan batu di atas tubuhnya di tengah matahari yang sangat terik, lalu dia dicambuk begitu rupa. Tapi cintanya kepada Allah luar biasa. Dia mengatakan ahad, ahad. Tetap dia pertahankan keimanan dan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan banyak kalau kita melihat sahabat, mereka adalah orang-orang yang sudah lulus dalam hal cinta. Mereka lebih mengutamakan cintanya kepada Allah ketimbang cinta kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita semuanya. Kita jeda sejenak, kita baca shalawat tashlih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili adh-dhalimin bil-dhalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili adh-dhalimin bil-dhalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili adh-dhalimin bil-dhalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili adh-dhalimin bil-dhalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili adh-dhalimin bil-dhalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili adh-dhalimin bil-dhalimin wa akhrijna min bainihim faizin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma'asyiral muslimin wa rahmatullah.
min a'zami suwari taqdimi mahabbatillahi ala mahabbati ahadin, di antara contoh orang yang mengutamakan cintanya kepada Allah daripada cinta kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala, di antara sekian banyak contoh yang ditunjukkan oleh sahabat adalah yang ditunjukkan oleh sahabat yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Sa'ad bin Abi Waqqas disebutkan kana Sa'ad radhiyallahu anhu minas sabiqina ila al-Islam. Beliau termasuk yang awal masuk Islamnya. Falamma alimat ummuhu bi islami, ketika ibunya tahu bahwa Sa'ad itu masuk Islam, apa yang terjadi? Ghadibat ghadban syadida, dia sangat marah kepada anaknya. Padahal anaknya ini orang yang sangat dia cintai. Anaknya ini orang yang sangat dia manja. Tapi ketika tahu masuk Islam, dia marah luar biasa kepada anaknya. Ya Sa'ad, ma hadha ad-din alladhi ahdath. Kata beliau kepada anaknya, wahai Sa'ad, ini apa-apaan, ini agama apa nih yang kamu bawa ini? Wallah la akul wa la ashrab hatta tukaffir bi Muhammadin hatta takfur bi Muhammadin. Kata beliau, demi Allah saya tidak akan makan, tidak akan minum sampai engkau meninggalkan agama Muhammad. Jadi diancam Sa'ad oleh ibunya sendiri. Bayangkan ibunya sendiri. Dia mengancam Sa'ad bahwa kalau dia tidak keluar dari agama Islam, maka dia tidak akan makan, tidak akan minum. Fayuqal, katanya Sa'ad bin Abi Waqqas, disebutkan di dalam riwayat bagaimana Sa'ad tetap teguh dengan keimanannya. Tapi sang ibu terus imtana'at 'anil ta'am wasyarab ayyaman hatta ughmiya 'alaiha. Sampai disebutkan beberapa hari betul-betul dia tidak makan, tidak minum sampai pingsan. Dia enggak sadar. Bayangkan apa yang terjadi jamaah sekalian. Apakah Sa'ad bin Abi Waqqas kemudian menjadi lemah menghadapi itu semuanya? Cintanya kepada Allah tidak bisa dikalahkan oleh yang lain. Apa yang dia katakan? Falamma ra'a Sa'ad dzalik, ketika Sa'ad melihat hal itu, bayangkan ibunya sendiri dalam kondisi tidak sadar karena kelaparan, karena tidak makan, tidak minum selama beberapa hari. Apa yang terjadi? Sa'ad mengatakan, ya ummah, wallah law kanat laki mi'atu nafsin, wahai ibu, demi Allah seandainya engkau punya 100 nyawa, fa kharajat nafsan, lalu keluar satu demi satu nyawa dari dalam dirimu, ma taraktu dini hadza, aku tidak akan meninggalkan agama Islam ini. Dia lebih mengutamakan cintanya dan imannya kepada Allah daripada cintanya kepada sang ibu. Masya Allah. Jadi jamaah sekalian, inilah sahabat yang ditarbiyah oleh Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan demikian yang disebutkan oleh Allah, walladzina amanu asyaddu hubban lillah, orang-orang yang beriman cintanya kepada Allah tidak bisa ditawar-tawar. Mudah-mudahan kita semuanya betul-betul bisa menunjukkan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak mau diperbudak oleh selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi